mahasiswa Fakultas dan Ilmu Politik Universitas Riau dan pada siang hari ini dalam keadaan sehat. Cara nengok kita di mana, Clara? Saya Sofia Tutasna selaku pembawa acara memandu rangkaian acara hingga selesai. Hadirin yang kami hormati, untuk memulai acara ini, marilah kita berdiri sejenak untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Salsabila Mutia Fitri. Kepada saudari kami persilahkan. sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi
masih di jalan? Enggak, udah sampai. Kepada Disuruh sama mamamu. peradaban yang telah menggoreng Capek. Itu apa? Lagi nyanyi Semua catatan kebangsaan. Kayak mana? di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, Hai wahai Main aja waktu itu kalian sama yang Prabu. turun ke banyak jalan kata-kata apa demi jadi mempersembahkan jiwa dan kata gitu raga kata sambutan negeri tercinta. kata Wahai sambutan itu kalian yang rindu pendidikan kayak angkatan itu wahai ada kalian dance, kita kan dance turun ke jalan demi kayak mempersembahkan ada jiwa apanya dan tuh raga yang untuk outfitnya negeri bagus untuk dapat itu tercinta. Siapa outfit bagus Mbak kemarin? Devira Negeri ya pokoknya cutting semuanya dipilih karena kan Jadi acara ini untuk tuh orang acara. tuh Oh. Untuk angkatan berapa aja? Angkatan Pak atau Pak Sis? Kami hormati Ibu Dr. Nihayatul Wahibah MSI selaku pemateri sosialisasi pada siang hari ini. Yang kami hormati Ibu Ruri Febrina SIP MSI selaku moderator pada acara hari ini. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Yang kami hormati perwakilan lembaga dan kelembagaan selingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Dan yang kami banggakan, seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau yang sudah bergabung pada acara sosialisasi kita pada siang hari ini. Acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Saiman Pakpahan SIP MSI selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Kepada Pak kami persilakan. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati dan kita muliakan narasumber PKM Universitas ya. Kemudian kita melakukan sosialisasi terhadap PKM di tingkat fakultas. Dr. Nihiyatul Wahibah MSI, pemateri pada sosialisasi PKM Fisip Universitas Riau. Kemudian yang saya hormati PJ PKM Fisip Universitas Riau, Rina Sutanti. Kemudian yang saya hormati ketua-ketua jurusan selingkungan Fisip Universitas Riau, ada ketua jurusan hubungan internasional Dr. Yusnari Daikan Ismi, dan beberapa dosen dari jurusan ilmu hubungan internasional, ada Ibu Uni, ada Yesi dan Umun. Kemudian dari sosiologi juga saya kira ada Faisal. Kemudian yang saya banggakan ini adalah moderator. Kalau di sini moderator nih sosialisasi PKM kita, Ruri Febrima. Beliau adalah PJ PKM sebelumnya, dan karena beberapa hal terkait dengan alasan-alasan akademik, maka beliau pergi meninggalkan struktur jabatan ini untuk kemudian digantikan oleh Rina Susanti. Terima kasih sebelumnya karena sudah mendedikasikan dirinya selama 1 tahun di PKM Fisip Universitas Riau. Kemudian yang saya hormati juga adalah ketua komunitas gerakan. Sebelum ke ketua komunitas, saya kira kalau ada ketua-ketua kelembagaan dari BEM ya, ada Habib yang juga
inline dengan GKM. Kemudian dapat di sebelah itu Bu, samping siapa yang pakai baju? Ya, yang di sebelah itu siapa? Rekan. Yang dari BLM nggak datang ya? Oke, kemudian tentu Direktur GKM, Ketua Komunitas di FISIP Universitas Riau ada Rezel, dan seluruh kepengurusan GKM, Gerakan Komunitas, Gerakan Kreativitas Mahasiswa FISIP yang dari tahun 2023 sampai hari ini sudah bersama-sama dengan BEM dan fakultas untuk menginisiasi lahirnya ruang-ruang publik terhadap kreativitas mahasiswa di FISIP Universitas Riau. Kemudian seluruh dosen pembimbing rencana dosen pembimbing di setiap jurusan yang hadir dan mahasiswa FISIP Universitas Riau secara umum yang saya banggakan. Bapak Ibu sekalian, siang ini kita memang bukan diminta, tapi memang ada semacam keharusan di setiap fakultas, terutama di FISIP, untuk mendiseminasi, untuk mensosialisasikan tentang beberapa dan saya kira banyak kegiatan-kegiatan prestasi mahasiswa di Pusat Prestasi Nasional, di Puspresnas. Nah, satu di antaranya adalah PKM. Di samping PKM sebenarnya ada P2MB dan PPK Ormawa. Nah, di dua kegiatan yang lain ini kan nanti juga akan ada sosialisasi yang sama, karena mengingat ini juga penting untuk disosialisir ke seluruh dosen pembimbing dan mahasiswa di FISIP Universitas Riau. Begitu juga dengan PPK Ormawa. Nah, PPK Ormawa mungkin setelah ini kita juga akan melakukan sosialisasi sekaligus ada semacam acara penutupan di PPK Ormawa, karena satu-satunya kelembagaan mahasiswa di tingkat Universitas Riau yang mendapatkan nominasi PPK Ormawa tervisioner nomor 4 adalah HIMIP FISIP Universitas Riau. Jadi tadi saya ketemu dengan dosen pembimbingnya bahwa Senin pagi kita akan adakan penutupan itu, dan kita berharap bahwa ini menjadi tonggak bagi berkelanjutannya prestasi PPK Ormawa di FISIP Universitas Riau secara khusus dan Universitas Riau secara umum. Saya kira buat Ibu pemateri, selamat datang di FISIP Universitas Riau. Kita berusaha memang untuk tertib pada fase-fase yang sudah ditentukan untuk mendiseminasi seluruh potensi-potensi yang akan kita raih di FISIP Universitas Riau terkait dengan bentuk-bentuk kegiatan pusat prestasi nasional yang diturunkan oleh Kementerian Pendidikan. Di samping prestasi-prestasi lain yang tidak inline dengan pusat prestasi nasional, tapi tentu saja kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu tetap dikawal, dan kita punya gerakan kreativitas mahasiswa, sebuah komunitas yang ada di bawah Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Universitas Riau, sehingga ruang bagi lahirnya prestasi di FISIP Universitas Riau bisa dijaga sedemikian rupa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tadinya Pak Dekan ingin hadir, tapi karena beliau ada kegiatan yang lain, beliau sampaikan salam buat kita semua. Kemudian kepada seluruh peserta, selamat mendengarkan sosialisasi tentang PKM Universitas Riau yang nanti barangkali akan diselenggarakan di awal 2025 untuk tahun yang baru. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Ibu pemateri terkait dengan Pusat Kreativitas Mahasiswa, apa saja yang harus dilakukan, bagaimana kemudian membagi isunya, bagaimana membangun field study-nya, kemudian teknis-teknis yang lainnya akan disampaikan secara detail oleh pemateri. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Saiman To'an, SIP SNI.
Selanjutnya, untuk melengkapi kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Fahrul. Kepada saudara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, marilah kita menundukkan tangan dan menundukkan kepala. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin, dan bagi yang non-Muslim bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu pada siang hari ini, selain rasa syukur atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa hadir dalam kegiatan hari ini. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, dan hidayah untuk kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami yang hadir pada kegiatan kali ini, kesehatan, kekuatan, kemudahan, keikhlasan, serta kecerdasan, agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, karena kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengarkan setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Fahrul. Baiklah, masuk ke acara yang kita nantikan bersama, penyampaian materi oleh Ibu Dr. Ninik Nihayatul Wahibah SI, yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Ruri Febrina SIP MSI. Kepada Bu Ruri, kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya MC sudah mengantarkan untuk kegiatan hari ini. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang terhormat narasumber kita, Ibu Dr. Ninik Nihayatul Wahibah MSI. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah dosen di jurusan biologi ya Bu, FMIPA, Universitas Riau. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan hadir di FISIP Bu. Sudah berapa kali di FISIP Bu? FISIP? Main-main sering ya Bu ya. Oke, baik. Nah, alhamdulillah beliau sudah hadir. Harapannya nanti banyak materi juga yang akan bisa kita dapatkan dan pengalaman juga dari beliau terkait dengan program kreativitas mahasiswa. Kemudian yang kita hormati juga Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang hadir hari ini ada Ketua Jurusan Hubungan Internasional, Kakak Nismi, Bu Nismi. Dan selanjutnya yang kita hormati juga adalah Bapak Ibu dosen pendamping program kreativitas mahasiswa yang bersama-sama dengan saya beberapa tahun lalu mendampingi mahasiswa untuk bisa sampai pada tingkatan tidak hanya unggah ya, bahkan ada juga yang lolos pada tingkatan pendanaan, namun di tahun yang sudah cukup lama kita tidak sampai pada lolos pendanaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian juga yang saya banggakan adalah perwakilan kelembagaan mahasiswa
dan juga perwakilan dari komunitas yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, juga mahasiswa yang sudah hadir baik di ruangan hari ini, di ruangan pasca hari ini maupun di ruang Zoom. Nah, sebelum sesi ini kita mulai, saya ingin menyapa dulu teman-teman yang ada di ruang Zoom. Nah, ini kalau dilihat ada 100 orang mahasiswa ya. Nah, alhamdulillah di tengah waktu masa tenang liburnya ya. Halo teman-teman yang ada di ruangan Zoom, apa suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar dengan jelas, Bu. Nah, terima kasih sudah merespon. Atas nama siapa tadi itu? Nggak ingat ya. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di ruang Zoom. Harapannya bisa untuk terus mengikuti kegiatan. Jadi walaupun kegiatan kita dilakukan hibrid, itu harapannya tidak mengurangi dari urgensi atau pentingnya kegiatan hari ini. Boleh untuk teman-teman mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Ibu ingin berinteraksi sebentar dengan mahasiswa yang ada di ruang Zoom. Mungkin masih ada yang ini ya. Oke. Sudah ada beberapa. Selain mahasiswa juga ada dosen yang bergabung di ruang Zoom. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir. Oke. Baik, nah mungkin nanti ada sesi foto bersama ya. Apa sesi foto bersama kita dahulukan atau nanti? Nanti operatornya saja yang membantu untuk memandu ya. Baik, nah untuk tidak memperpanjang waktu. Nah kalau tadi ada banyak yang menyampaikan terkait dengan singkatan PKM. Nah, ada yang mengatakan tadi, kalau dari MC tadi ada yang mengatakan ini ya, pekan. Ada yang mengatakan program. Ada yang mengatakan apa? Nah, ini dia. Program kreativitas mahasiswa atau PKM ini merupakan salah satu kompetisi yang bergengsi karena dia adalah kompetisi yang sudah setiap tahun dilakukan yang tujuannya tentu namanya saja sudah program kreativitas mahasiswa. Pasti tujuannya adalah meningkatkan kreativitas. Tetapi ada tambahan lainnya, yaitu kaitannya terhadap mendorong inovasi dan juga mendorong mahasiswa untuk taat terhadap aturan. Nah, itu yang saya dapatkan selama ini sebagai PJ PKM. PJ PKM tahun ini dan sudah berakhir, sudah dilimpahkan kepada, diregenerasikan Bu, kepada PJ yang baru yaitu Ibu Rina. Nah, program ini, nanti mungkin akan banyak diulas oleh Bu Dr. Nini. Nah, program ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi di bawah Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan. Dan dalam hal ini, program ini merupakan program yang diberikan apresiasi yang cukup tinggi. Nah, ini teman-teman. Ibu mungkin ingin menyampaikan di awal saja bahwa program ini tidak hanya memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang lolos kompetisi, baik itu pendanaan maupun insentif, tetapi juga sampai pada bebas skripsi. Nah, itu sudah diatur di dalam Peraturan Rektor Universitas Riau nomor 4 tahun 2024. Ibu Nidi ya, nanti mungkin mohon arahannya juga. Bahwa teman-teman yang sampai juara 1, 2, 3 ada pekan ilmiah PIMNAS ya, pekan ilmiah mahasiswa nasional atau PIMNAS. Nah, itu akan bisa konversi sampai pada bebas. Dan itu sudah dilakukan di Universitas Riau, di beberapa fakultas. Divisi belum, karena memang belum sampai kita lolos pada tingkatan PIMNAS. Harapannya di tahun 2025, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu bisa sampai pada, tidak hanya banyak lolos pendanaan, juga sampai kepada PIMNAS. Nah, kita bahkan banyak belajar nih dengan Bu Nini. Nah, sedikit CV beliau tadi sudah disampaikan ya di layar ya CV beliau, tetapi saya hanya membacakan sedikit saja bahwa Bu Dr. Nini Hayatul Wahibah ini adalah dosen di jurusan Biologi FBIPA Universitas Riau, S1 S2-nya di IPB, S3-nya di Kanazawa University Jepang ya Bu, tahun 2018 tepat beliau menyelesaikan studi.
Hadirnya beliau di sini karena juga menjadi salah satu referensi kita bahwa prestasi beliau juga menghantarkan sebagai dosen pembimbing atau pendamping PKMK, PKM Kewirausahaan berarti ya Bu ya, peraih medali perak kategori presentasi ilmiah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-32 di Universitas Udayana Bali. Kasih plus dulu untuk para sahabat kita. Nah, jadi tentu banyak hal yang bisa beliau sampaikan. Bagaimana trik-trik untuk kita bisa lolos pendanaan, bagaimana trik kita menyusun lolos pendanaan bahkan sampai kepada BIMNAS. Oke, baik, mungkin itu saja terkait pengantar hari ini. Dipersilahkan kepada Ibu Nini untuk penyampaian materinya. Dan mohon juga informasi di teman-teman di ruang Zoom, apabila ada kendala dari audionya, mohon di chat di ruang Zoom-nya boleh untuk diinformasikan. Selain itu nanti akan kita bukakan sesi diskusi. Sesi diskusi silahkan dimulai dulu untuk teman-teman menuliskan pertanyaan di kolom chat dan nanti apabila ada waktu akan kami aktifkan atau akan bisa langsung berinteraksi dengan narasumber. Kepada Ibu Nini dipersilahkan. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Saiman, kemudian Bapak atau Ibu saja ya, Ibu Ketua Jurusan, Ketua Prodi yang hadir pada siang hari ini harusnya waktunya istirahat ini ya, banyak minggu-minggu mau UAS ini banyak yang mau dikerjakan ya, Bu Ruri hebat nih. Terima kasih atas undangannya, saya bisa hadir di sini. Itu sebenarnya Bu Ruri sendiri juga bisa ya, Mbak Anu menyampaikan Tentunya kurang, yang ngelis itu kan 22 lagi ini 220.000 dibagi 12.000 misalnya. Sharing pengalaman aja. Baik, dan juga adik-adik semuanya ya, perlu saya sapa nih ya, salam kenal dan terima kasih sudah hadir di siang hari ini padahal menjelang UAS ya, nanti hari Senin ini banyak yang mau disiapkan. Baik, berikutnya, nah jadi mungkin banyak ininya saja ya, tadi sempat disebutkan yang pernah saya mengantarkan mahasiswa ke PIMNAS di Bali, itu angkatan baru maba, semuanya satu tim itu 5 orang itu maba. Jadi ini jadi mahasiswa jangan khawatir gitu ya, yang semester 1 pun bisa gitu ya. Tapi ya itu tadi katanya untuk PKM ini tadi sudah tahu ya semuanya ya, singkatannya ya adik-adik ya, program kreativitas mahasiswa. Kenapa sih kita harus ikut ini tadi Pak Wakil Dekan juga sudah menyebutkan ya, bahwa Bu Ruri juga sudah menyebutkan ini ajang yang bergengsi ya Bu Ruri ya, kompetisi yang bergengsi, umurnya paling lama, paling tua, kemudian meskipun dananya termasuk kecil dibandingkan yang lainnya P2MB gitu kan lebih besar dananya, tapi ini kompetensi yang paling bergengsi. Nanti kalau sampai di PIMNAS itu ajang yang paling besar bertemunya mahasiswa se-Indonesia, perguruan tinggi yang bertemu. Yang tahun lalu PIMNAS itu di Universitas Padjadjaran itu ada 540 perguruan tinggi yang hadir di situ. Waktu itu ada 2 tim bimbingan saya yang masuk ke PIMNAS di tahun 2023. Di tahun 2024 ini ada 2 tim saya juga yang didanai tapi nggak masuk ke PIMNAS yang tahun ini. Nah sekarang kita lihat ya, keuntungan apa sih yang akan mahasiswa dapatkan ketika mengikuti ini gitu ya. Yang pertama tadi berdiri ya, sudah ini ya, universitas sudah memberikan reward nih berupa bebas skripsi. Tapi yang lainnya bagaimana? Nah, ini kita lihat. Nah, sebelum sampai ke sana ada jenis-jenis PKM sudah tahu semuanya. Ada 8 jenis pendanaan gitu ya. Kemudian ada 2 yang insentif. Ya, berikutnya. Nah, ini yang akan didapatkan oleh mahasiswa. Nah, lolos tahap 1 itu dapat berapa ini? 1 sampai 2 SKS bisa dikonversi
gitu ya. Kemudian kalau didanai bisa 3 sampai 5 masuk ke PIMNAS, bisa 2 sampai 3, jadi total kumulatifnya bisa 6 sampai 10 SKS sampai ke PIMNAS. Gitu ya. Kemudian ke PIMNAS itu bisa berkunjung ke universitas lain, didanai, namanya pekan ya, berarti 1 minggu gitu, pekan ilmiah mahasiswa nasional, bisa didanai berangkat ke sana, naik pesawat, nginep di hotel, dapat uang saku. Nah kan menarik nggak, menggiurkan nggak? Ya menggiurkan ya. Nah jadi gimana caranya? Ya harus ada usahanya ya. Usahanya, syaratnya harus dua pihak itu harus harmonis antara siapa? Mahasiswa dan pembimbing. Gitu ya. Itu nggak bisa salah satu. Pembimbingnya sudah semangat, mahasiswanya enggak kan bisa. Gitu ya. Jadi seperti main orkestra kan ya Bu ya. Main orkestra kalau konduktor sama musisinya itu harmonis, maka bisa dapat melodi yang merdu gitu ya. Jadi adik-adik harus dari adik-adik gitu ya. Baru kemudian dosen pasti mendukung gitu. Jadi mahasiswa yang harus semangat. Terus, nah ini jumlah tadi ya yang didapatkan mahasiswa, ini jumlah proposal yang masuk, jadi sangat menggiurkan memang. Ini tahun 2024 itu jadi pengalaman saya, jadi tahun 2024 ini saya lolos ujian untuk ikut reviewer nasional BKM. Nah itu proposal yang masuk itu sekian banyaknya, belum yang 2 yang kategorinya insentif, gitu ya. Total mencapai 50 ribuan proposal gitu ya. Kemudian nah dari sekian itu 65%-nya itu gugur di tahap 1. Ya banyak yang tadi yang disampaikan Bu Ruri ya, kepatuhan sebenarnya yang di tahap 1, taat sama aturan gitu. Jadi saat seleksi tahap 1, jadi proposal sudah masuk gitu ya, reviewer akan menilai ada seleksi tahap 1 gitu ya. Selesai seleksi tahap 1, nanti ada seleksi tahap 2. Nah di seleksi tahap 1 ini sebenarnya intinya itu melihat bagaimana kepatuhan mahasiswa terhadap aturan, terhadap panduan yang sudah diberikan. Kenapa? Betul, iya Bu. Betul. Jadi pas yang tahap 1 itu review dapat segala macam jenis PKM. Dapat gitu ya ratusan. Nah dalam waktu singkat kan harus selesai itu ya, ngoreksi bagaimana. Begitu ada yang salah satu saja coret, salah satu coret gitu. Habis jadi nggak dibaca dulu. Nah jadi adik-adik gimana? Makanya sehari-hari memang harus taat aturan ya. Jadi gitu belajar itu ya. Nah, ini yang diharapkan sebenarnya dari PKM ya, critical thinking, kreatif, kemudian hot stakeholder thinking skills, dan juga bagaimana soft skill, hard skill MBKM kita diasah melalui PKM ini, gitu ya. Maka harmonisasi hubungan dengan bagaimana komunikasi dengan dosen itu kan juga penting ya. Nah terus selanjutnya next ya, jadi kreativitas. Nah ini ada di mahasiswa punya kreativitasnya, tuangkan di sini. Ini ajangnya, keluarkan semuanya. Nah ini mumpung kan sebelum UAS, nanti setelah UAS kan pada pulang kampung ya biasanya. Nah sebelum pulang kampung harapannya semoga nih ya, semoga suara saya nggak bikin ngantuk siang-siang ini. Nah ini bisa menjadi pemicu lah untuk mulai membentuk timnya. Jadi pulang dari liburan nanti sudah punya banyak proposalnya. Berikutnya, terus, nah ini menonjolkan tingkat kemanfaatan. Jadi manfaat dari kreativitas dan kemanfaatan yang akan didanai nantinya. Jadi setelah taat aturan, kemudian punya nilai kreativitas dan manfaat. Nah, next. Nah, ini tahapannya. Tahapannya, jadi setelah menyusun proposal, nanti ada seleksi di universitas ya Bu ya. Ada. Jadi memang harus dari awal dipersiapkan baik-baik ya dari proposal. Jadi panduan itu kalau bisa di-print setelah memilih jenis PKM-nya yang mana, di-print panduannya karena tiap-tiap jenis PKM punya panduan. Gitu ya. Nah setelah itu nanti setelah didanai masih tetap
Setelah didanai, itu kemudian dilaksanakan, dikerjakan gitu ya. Kalau misalnya penelitian, ada pengabdian, kewirausahaan gitu ya, atau yang lainnya ini pelaksanaan. Nah, setelah itu nanti ada PKP 2. PKP 2 ini akan memonitoring bagaimana progres dari pelaksanaan PKM ini. Nah, saat PKP 2 usahakan itu sudah hampir 100% lah selesai. Gitu. Jadi pada saat presentasi, luaran-luarannya sudah selesai semua. Tinggal laporan akhir saja. Nah, setelah itu, mulai tahapan awal sampai akhir ini ada nilainya, ada proporsinya, ada presentasinya, itu yang akan menentukan adik-adik masuk ke PIMNAS atau tidak. Gitu. Kalau PKM Award ini biasanya diberikan, ini baru, ini termasuk baru di tahun 2023 itu untuk contohnya misalnya universitas ini paling cepat mengupload ini laporannya, nah itu akan dapat reward kalau nggak salah gitu ya Bu ya. Nah itu ya, jadi nanti makanya kan pernah ada ya yang protes di Telegram itu, ini presentasi saat PKP 2-nya itu biasa saja, tapi kenapa bisa lolos PIMNAS? Karena nilai dari proposal ini sudah dihitung itu. Gitu. Jadi nanti ada rumusnya. Jadi kalau di BRI nanti ada tuh rumus apa namanya berapa persentase proposal gitu ya sampai dengan PKP 2. Nanti totalnya itu nanti di ranking. Nah, siapa yang masuk ke PIMNAS gitu. Nah, di sini di proposal ini yang saya sebutkan tadi ada seleksinya tahap 1 dan tahap 2. Tapi itu mahasiswa nggak tahu, yang diumumkan nanti ya setelah tahap 2 baru diumumkan dapat pendanaan atau tidak. Ya. Nah, sekarang berikutnya next, bagaimana supaya kita paling nggak lolos di tahap 1 dan 2 gitu ya, dapat pendanaan gitu. Nah, kalau bisa tahap 1 itu sudah selesai di tingkat mahasiswa. Kenapa? Karena semuanya sebenarnya ada di panduan. Gitu ya, contohnya apa? Nah, ini makanya wajib ya punya panduan ini di-download. Nah, ini buku panduan. Meskipun ada ini misalnya di 2024 ada beberapa perubahan, tapi biasanya nggak banyak gitu. Jadi kalau mau menyusun proposal dari sekarang itu lebih baik. Paling nanti perubahannya cuma apa gitu ya, entah lampirannya atau apa. Nah, berikutnya next, nah ini panduan umumnya ya. Terus gimana panduan umumnya apa saja nih? Yang 2024 ini yang baru itu ini, satu mahasiswa hanya boleh mengusulkan satu proposal untuk PKM pendanaan dan atau satu proposal untuk PKM insentif. Kemudian kalau 3 sampai 5 ini sudah lama ini 3 sampai 5 Mas. Nah, saya sendiri baru tahun 2018 kan saya selesai kuliah saya, terus baru ngajar di September 2018. 2018 itulah baru saya tahu PKM guru nih, sebelumnya nggak tahu. Nah, di situ kenapa? Karena ada mahasiswa PA saya maba semester 1, ya sama-sama semester 1 ya, karena saya baru selesai kuliah juga gitu. Terus dia minta ikut ini, datang ke saya, ikut ini, mau apa? Mau ikut PKM, saya nggak tahu PKM itu apa. Baru nyari tahu gitu, PKM itu apa. Terus dia bilang, terus mau ngapain? Mau, di sini kan banyak buah sentul itu ya Bu ya, yang di pinggir jalan itu. Saya mau ini Bu, mau bikin dari ini, bikin apa nggak tahu juga. Gitu akhirnya ya sudah, yuk sama-sama saya, karena anaknya mau, mahasiswanya mau, oke gitu ya, bareng-bareng kita cari. Nah itu mahasiswa semester 1, 5-5-nya semester 1 tahun 2018. Bikin proposal ya, berarti kayak bulan-bulan gini gitu ya. Nanti, nah di 2019 masuk PIMNAS yang ke Bali gitu. Nah, jadi apa peran mahasiswa cukup besar di situ ya, mahasiswanya mau gitu ya. Jadinya kita juga semangat ya Bu ya kalau mahasiswanya mau gitu ya. Nah, terus nah ini ya tahap 1 itu bagaimana supaya lolos di tahap 1 itu. Administrasi yang saya sebutkan tadi ya ada di panduan semua sebenarnya. Yang tahap 2 itu isinya, kontennya atau substansinya gitu ya. Jadi kalau bisa untuk yang
administrasi itu mahasiswa sudah ngecek sendiri. Apa contohnya? Margin misalnya ya, jenis huruf, spasi, kemudian jenis ya fontnya, halamannya, ukurannya, nggak boleh ada cover, nggak boleh ada ringkasan, abstrak, jumlah halaman inti, bentuk tabel, bagaimana membuat daftar pustaka. Nah, kalau bisa selesai di mahasiswa. Jadi ibu dosen itu tinggal substansinya, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat ya, karena ada satu saja yang salah sudah gugur, gitu. Meskipun reviewer diminta tetap, misalnya sudah dari depan dia udah ada cover, udah gagal itu, nggak dibaca isinya di tahap 1 itu. Jadi ada cover misalnya sudah gagal, tapi tetap kita harus lihat kesalahan-kesalahan deret-deret berikutnya. Jadi panjang biasanya punya kesalahannya di tahap 1 itu. Nah, ini ya, setiap jenis PKM itu punya karakteristik sendiri. Ini harus dikenali juga, jangan sampai salah. Termasuk yang tadi, yang taat aturan tadi. Ya. Contohnya, ini RE dan RSA. Kalau FISIP masuk ke RSA ini ya. Nah, ini untuk penelitian yang 2 ini, nah ini harus sesuai bidang. Itu harus sesuai bidang, baik mahasiswanya maupun pembimbingnya. Nah, ini lampirannya sama, luaran wajibnya sama. Kemudian untuk yang PKMK kewirausahaan ini tidak harus satu bidang ilmu. Nah, yang saya ceritakan tadi, yang maba tadi, angkatan 2018 itu kewirausahaan. Gitu. Terus, nah ini saya juga indikan ya ke mahasiswa bahwa berbekal dia dapat emas perak untuk presentasi dari sertifikatnya itu, mereka lolos beasiswa untuk S2, beasiswa PPI kalau nggak salah, yang dengan Timnas itu dia lolos. Gitu ya. Ada yang satu lagi dengan LPDP dia nggak lolos, tapi beasiswa PPI tadi lolos. 4 itu dapat beasiswa S2, 2 sudah lulus S2-nya. Gitu. Jadi Timnas kan menggiurkan ya, sangat banyak benefitnya untuk mahasiswa. Terus itu yang K ya, yang K ini harus ada produk dan aktivitas usaha. Nah, usahakan yang K ini bisa melibatkan yang dari ekonomi, karena membantu bagaimana perhitungan ekonominya itu BEP-nya apa. Tapi kewirausahaannya saya bingung, waktu itu kami belajar manual saja, ngitung BEP gimana gitu. Makanya agak capek juga saya sebenarnya sampai malam. Tapi ya alhamdulillah ya dapat perak. Mahasiswa yang untung loh, saya juga ini ya mahasiswanya, ya dosennya enggak. Terus PM dan PI ini mirip, ini pengabdian masyarakat, ini penerapan iptek, bedanya mitranya. Kalau pengabdian masyarakat mitranya itu non profit, kalau yang PI itu mitranya profit. Nah, diperhatikan lagi laporan wajibnya, luaran wajibnya apa, dan fokus aja ke luaran wajib. Kalaupun ada luaran tambahan, itu nggak dinilai. Nah, daripada capek-capek kan, fokus aja memenuhi luaran wajibnya. Itu karena nggak dinilai, meskipun ada tidak dinilai. Nggak, yang kemarin ya, yang reviewer yang tahun 2024, 2025 mungkin nggak akan beda jauh gitu. Nah, terus ini ada KC, ini karya cipta, konstruksi karya cipta, dan ada KI ini juga mirip. Oh ya, yang ini juga semuanya ini punya lampiran yang juga berbeda-beda. Gitu ya, contohnya yang pengabdian tadi itu wajib ada melampirkan mitra, surat mitra, kemudian lokasi ditunjukkan dengan Google Maps. Itu ada semua di panduan sebenarnya ya, bisa dibaca. Terus untuk yang suka dengan video, bisa membuat video gitu ya. Kemudian untuk ini ya videonya, video gagasan konstruktif ini temanya, perhatikan. Ini tema yang kekinian, pakai SDGs. Isu SDGs kan sekarang mungkin ada 18 ya SDGs ini. Terus kalau yang
pengen yang imajinasi, punya khayalan di masa depan, menyelesaikan masalah tapi tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, 10 tahun yang akan datang, misalnya bagaimana menangani kemacetan, sampah, banjir, itu bisa ini gagasan futuristik tertulis. Kemudian yang terakhir AI, kalau AI ini nanti nggak ikut PIMNAS, ini akan dapat insentif. Itu nanti, nah semua harus diperhatikan lampirannya. Misalnya kalau ini nggak perlu tabel RAB. Jadi kalau ada tabel RAB-nya gagal di tahap satu. Oh iya, iya Bu. Ini semua bidang itu bisa lintas bidang, gitu Bu. Kemudian yang FT tidak harus sesuai bidang ilmu, boleh. Ini kalau yang KI ini harus sesuai bidang ilmu, KC harus sesuai bidang ilmu. Ini ada di buku panduan umum, gitu ya. Ada buku panduan umum, terus ada buku yang masing-masing jenis PKN. Berikutnya ini sebenarnya sama ya, tapi ini fokusnya gitu ya, fokusnya kemana? RE dan RSA ini validitas data dan keterbaruan ini ke arah substansinya ya, yang diinginkan ya. PKMKI ini produknya itu sudah harus skala yang siap untuk diproduksi, skalanya 1:1. Tapi kalau yang PKMKC boleh dalam bentuk prototipe. Ya, ini bedanya. Kemudian yang K ini juga tidak harus dapat untung yang besar, tidak. Tapi bagaimana memulai usaha yang kreatif, gitu, yang inovatif. Besarnya laba tidak menjadi penilaian, besarnya keuntungan tidak menjadi penilaian untuk PKMK ini. Beda dengan P2MB. Kalau P2MB kan memang dikejar harus punya keuntungan gitu ya Bu Nuri ya. Ya. Nah sekarang AI kan banyak ya, boleh AI untuk bantuan, tapi kemarin itu ada proposal yang saya dapat bagian itu kalimatnya apa namanya ya, kalimat kan terasa ya Bu ya, kalau itu AI atau bukan ya, jadi terasa AI gitu. Nah itu hindari gitu ya. Jadi ini kalau kadang kalau curiga dengan AI bisa kemudian dicek ininya Turnitin. Jadi hindari menggunakan ini daripada repot-repot bikin proposal gagal kan di tahap satu. AI hanya sebagai alat bantu aja ya AI. Nah ini dananya, dana juga itu ya harus strict sesuai dengan besaran dana yang sudah ditetapkan. Bahwa 10 juta, kemudian dari perguruan tinggi akan diberikan 2 juta. Oke, next. Nah, ini ya kita lihat proposal yang tidak lolos. Apa saja alasannya? Ini kepatuhan benar nih apa yang dikatakan Bu tadi ya. Yang pertama ini kalau ini dari segi kreativitas dulu. Makanan, minuman, kain perca udah nggak beli lagi. Ya, yang tahun 2023 itu yang bukan 2023, tahun 2018 teh kulit sentul itu yang saya bimbing yang dapat perak itu sebenarnya sudah diingetin. Minuman sudah nggak ini loh, gitu ya. Tapi alhamdulillah lolos, gitu ya, lolos sampai dapat perak. Mungkin setelah itu gini mungkin ya, apa namanya harus bisa menyampaikan untuk apa minuman itu, gitu ya. Kalau itu kan untuk herbal atau misalnya minumannya untuk penderita tertentu gitu, autis atau apa itu masih bisa gitu ya. Tapi kalau udah minuman, makanan, kain perca, kain batik itu nggak bisa. Terus apa namanya? Nah ini salah kamar. Jadi misalnya PKN-nya PKM PI, tapi submitnya ke PKM PN. Itu juga sudah langsung gagal di tahap 1. Berikutnya nanti bisa dibaca sendiri. Next. Yang berikutnya kelengkapan dokumen tadi ya sama ya, jadi lampiran tidak lengkap, jadi makanya saya bilang kan tiap-tiap itu punya lampiran. Jadi kalau PKMPM harus ada surat perintah, kalau nggak ada gugur juga meskipun sudah bagus isinya ya. Terus ini ya personal dan pendamping, ini juga menulis CV dosen, tanda tangan dosen tidak boleh di crop, itu juga jadi masalah, di crop gagal juga. Jadi kepatuhan mahasiswa betul yang dinilai ya.
Terus berikutnya, jadi kadang kan mahasiswa nanti pas upload mepet-mepet nggak ketemu dosennya gitu ya, sulit ketemu dosennya, udah dikirim aja, ditempel, kelihatan. Ada caranya meskipun sudah dalam bentuk PDF, itu bisa ketahuan tanda tangan itu tempelan atau bukan. Dan itu ketahuan, dapat ada beberapa proposal yang seperti itu gitu ya. Terus berikutnya apalagi yang ini dana ya, format tadi yang disebutkan ya, tabel tidak sesuai, tabel RAB-nya, apalagi angka-angkanya nggak sesuai atau komponennya nggak sesuai juga. Kemudian luaran wajib, jadi luaran wajib makanya fokus aja lah ke luaran wajib, luaran tambahan itu karena nggak dinilai gitu ya. Luaran wajib sebutkan, jadi misalnya ada 4 luaran wajib, tuliskan betul 4 itu ya. Nah, terus berikutnya nanti supaya para viewer langsung baca, oh ada luaran wajibnya 4 sudah lengkap gitu. Berikutnya next. Nah, format inti ini strict. Jadi inti itu yang 10 halaman sampai dengan daftar pustaka itu hanya dibatasi 10 halaman, nggak boleh lebih. Gitu ya. Nah, apa spasi terus ada cover itu sudah pasti hilang, gugur semuanya. Jadi bisa nanti misalnya dibuat listnya gitu ya, apa saja nanti saya tunjukkan, ada tabel untuk melis checklist gitu ya, apakah melanggar aturan atau tidak. Ya, ini format pendukung, ini font, margin, letak halaman, nomor halaman bisa kena semua. Terus next, jadi ini yang kayak gini kan bisa diselesaikan sendiri ya oleh mahasiswa ya. Nah, ke dosen pembimbing tinggal ke substansinya. Gitu ya, ini tabel rekap RAB-nya harus seperti ini. Terus ini format RAB, next berikutnya. Nah, ini RAB itu anggaran tadi komponennya apa saja yang dilarang itu harus dipatuhi, gitu ya. Kemudian salah satunya tidak boleh membeli alat yang lebih dari 1 juta, gitu ya. Kalau bisa dipecah. Gimana kalau alat itu 1 tapi harganya memang segitu, gitu ya. Usahakan dipecah ininya apa namanya? Oh ya, boleh. Iya Pak, disepakati di prodi Pak. Di prodi. Atau saya salah ya gitu ya. Apakah semua seperti keduanya saja atau semuanya itu bebas gitu. Yang ketiga, ya tadi dibutuhkan masalah itu boleh itu ya. Iya, kalau kita dapat hasil pasti dengan sendiri sudah. Ya, tapi gimana kalau dia misalnya di bentuk bebas itu, kalau senjata itu misalnya. Terus banyak ya Pak ya. Mahasiswa yang itu dari Pak atau cara berproses tapi berbeda jurusan. Saya pemimpinnya bagaimana untuk pengaturan dikonversikan ke materi. Ada 4 pertanyaan Bu. Gimana ya Bu? Versi itu melibatkan banyak pihak sih Pak ya. Pastinya yang prodi pun nggak bisa mengada-ada, harus ada kanalnya dari atas gitu ya Pak ya. Terus konversi itu kan bukan kewajiban gitu ya, hak saja. Hak mahasiswa boleh ngambil, boleh enggak gitu. Terus bagaimana konversinya mata kuliah tadi Bu ya, yang pertama ya. Mata kuliah itu ya konversi itu seperti yang di aturan menteri kan, hak bagaimana konversi atau tidak dan bagaimana ininya akan diserahkan ke prodi. Apakah prodi sepakat atau tidak, apakah menerima atau menolak, itu prodi. Sedangkan mahasiswa punya hak itu kan ya. Nah, mahasiswa
mengajukan haknya tadi. Bisa disetujui, bisa tidak, tergantung prodinya masing-masing. Terus kalau pengalaman di kami, saya nggak tahu ya Pak ya, kalau di prodi-prodi lain, di prodi biologi itu, eh, mata kuliah yang dikonversi itu harus, kan kita patokannya konversi kan CPL ya Bu ya. CPL meskipun tidak mungkin 100% CPL itu akan tercapai, terpenuhi. Jadi yang nyerempet-nyerempet dikit itu dianggap oke lah gitu. Jadi mata kuliah yang dikonversi itu mata kuliah yang mirip, yang ada bersinggungan dengan topik PKM-nya. Nah, yang saya ceritakan tadi yang lolos dapat perak waktu itu belum ada peraturan konversi, jadi dia nggak konversi gitu Pak. Nah, yang kemarin yang tahun 2023 itu yang ke Unpad itu 10 mahasiswa bimbingan saya, angkatannya macam-macam. Ada yang angkatannya masih satu orang itu masih maba, masih semester 1. Nah, kami ada kesepakatan tidak bisa menabung. Jadi memang dia hilang, gitu ya. Nggak bisa konversi karena mata kuliah yang diambil kan masih mata kuliah wajib, tidak pilihan. Terus itu saya sampaikanlah ke Pak WD1 gitu ya. Nah, Pak WD1 ya coba nanti dipertimbangkan apakah nanti di semester bisa menabung diambil di semester depannya. Masih belum ada kesepakatan Pak. Karena kalau yang konversinya hanya satu atau dua mata kuliah seperti itu kan yang memberi nilai kan dosen mata kuliah. Karena nama anak ini harus masuk di absen. Beda dengan kalau MBK-nya yang fleksib, yang langsung 20 SKS hanya satu dosen kan yang memberi nilai gitu. Itu memang jadi anu tersendirilah gitu ya. Saya kadang harus memilih, akhirnya kalau yang konversinya satu atau dua mata kuliah memilih dosen yang kira-kira mau gitu ya, dan mahasiswanya pun saya sarankan untuk sit in, masuk di kelas ya, meskipun konversi, meskipun nggak ikut ujian, saya sarankan mahasiswa untuk masuk kelas kalau dia kosong ada di sini gitu. Ngapain kamu di sini di konversi itu tujuan untuk apa? Untuk bebas, untuk nggak kuliah misalnya ya. Jadi saya sarankan untuk duduk, kecuali kalau fleksib kan memang dia pergi ya ke BRIN atau ke MSIB, itu memang satu dosen yang memberi nilai pendamping, dosen pembimbing MBKM-nya. Itu sih Pak, itu nggak Bu dulu ya. Terus apalagi tadi yang gitu. Oh yang skripsi itu ya Pak ya, skripsi khusus untuk kami di biologi masih dosen belum sepakat kalau kami gitu. Tapi ada juga sih yang sudah Bu ya, FKIP ya, sudah gitu, sudah. Dan sebenarnya sih bisa kan sudah ada peraturan dari rektor ya Bu ya kan. Tapi kadang saya ke mahasiswa saya yang kemarin masuk PIMNAS, tapi dia nggak juara sih, dia menanyakan itu, saya bilang lebih baik kamu merasakan pengalaman menulis skripsi gitu, apalagi sudah pengalaman nulis proposal PKM, jadi di skripsi nanti kan lebih mudah lagi. Itu sih Pak, saya kalau udah gimana Bu? Oke, baik. Mungkin kita tunda dulu Pak pembahasan terkait itu. Kita lanjut dulu karena materinya masih ada. Nah, mungkin boleh dilanjut dulu Bu terkait dengan ini. Nah, ini ada beberapa ketentuan ya Bu ya. Terus berikutnya, nah ini juga ya diperhatikan, boleh menggunakan uang untuk promosi di media karena wajib sekarang mahasiswa promosi di media sosial, tapi diperhatikan cara. Kalau ini pinter kok mahasiswa mengatur uangnya, saya pokoknya ya, ya saya pasrah aja, kamu mahasiswa pasti pinter ngaturnya. Ya Bu, nanti uangnya dibuat ini oke gitu ya kalau sudah dapat gitu. Saya serahkan semua. Mahasiswa pinter ngaturnya kalau soal ini. Berikutnya, nah ini listnya bisa dicek list gitu ya. Satu checklist saja kena sudah gugur di tahap 1 itu ya. Jadi mungkin kalau misalnya Hima atau BEM punya divisi sendiri untuk membantu PKM ini, bisa membantu checklist ini gitu ya, apa namanya, kesalahan judul, akronim, singkatan baku, singkatannya nggak baku, bikin singkatan sendiri supaya pendek judulnya, karena judul itu maksimal berapa kata? Kalau untuk PKM masih ini 20. Untuk PKM 20. Kalau lebih dari 20 di sistem nggak nerima. Nggak bisa disubmit.
Itu kejadian betul di biologi karena lebih dari 20 sudah diingetin, tapi dia upload saja karena mepet waktunya, makanya jangan mepet. Terus mepet waktunya di-upload, dikurangi, sudah dikurangi, nggak bisa juga di-upload, nggak mungkin sistemnya atau lagi sibuk gitu ya. Jadi itu hati-hati, judulnya saja udah kena kesalahan sampul, kesalahan pengesahan, abstrak, ringkasan itu banyak ya. Gitu. Padahal ini dijadiin satu lagi, sampul itu cover apa-apa gitu di ininya ya. Jadi apa namanya diikutin saja panduannya gitu ya. Ini bisa dibuat listnya seperti ini. Oke, next berikutnya supaya lolos lah didanai gitu ya. Didanai nanti kerja keras baik-baik saat PKP 2 bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik, insya Allah lolos ke PINAS. Asal bisa jawab semua pertanyaan dengan baik ya, berbasis ilmu itu, berbasis ilmu pertama ya. Nah ini fokusnya ini ya, kreativitas, mutakhir, metode ada antara latar belakang, masalahnya, metode, kemudian apa tujuan, kemudian metode yang dipilih dan hasil itu menjawab tujuan tadi, ada benang merahnya semua, insya Allah lolos gitu ya. Terus berikutnya, nah ini ya, ini tahap 1 itu masihnya tahap 1 itu mengenai tadi itu, kemudian tahap 2 mulai dicek, baru mulai dibaca di tahap 2. Tapi gini, saat reviewer menilai di tahap 2, kalau di tahap 2 udah spesifik, kalau yang tahap 1 kan segala macam PKM saya cek, saya dapatnya satu reviewer itu bisa dapat macam-macam gitu ya, tapi di tahap 2 sudah spesifik gitu, misalnya dapat RE saja gitu ya, atau dapat PKM saja. Nah di tahap 2 masih diminta untuk ngecek ini tahap 1 apa kesalahan administrasi. Jadi bisa saja ada yang lolos dan itu ternyata memang kejadian gitu. Jadi beberapa proposal itu lolos di tahap 1. Jadi tahap 2 ya sudah harus berhenti di situ gitu. Mau isinya bagus gugur gitu, meskipun di sini lolos gitu ya, kelewatan gitu ya, kelewat yang namanya manusia yang periksa ya, lewat masuk ke tahap 2 dicek lagi, dicek ulang administrasi tadi, kalau masih ada yang salah ya gugur langsung. Apa namanya, nah gitu ya. Terus baru setelah itu kalau sudah nggak ada lagi kesalahan itu dibaca isinya, baru dibaca oleh reviewer substansinya. Nah terus gunakan bahasa Indonesia, karena dia memang yang menggunakan bahasa Inggris Bu, mungkin dia biasa menggunakan proposalnya full bahasa Inggris guru juga karena bahasa Inggris ya ada gitu ya. Ini hebat juga. Terus berikutnya, nah ini gambaran saja ya, ini timeline yang untuk tahun 2024. Nah, mungkin dari tahun 2025 juga nggak akan jauh beda dari sini. Jadi misalnya nih Februari ini antara pengumuman dengan penutupan submit proposal itu biasanya pendek waktunya, gitu ya. Jadi sebelum pengumuman keluar kalau bisa itu sudah jadi, gitu ya. Januari itu sudah proposal, nanti tinggal ini aja sambil nunggu panduan yang baru, gitu ya. Ada perubahan atau tidak. Gitu. Nah, itu menyesuaikan, jadi nggak terburu-buru nanti saat submit. Itu ya, 5 Maret, terus April sudah pelaksanaan, gitu ya, PKP 2 Agustus. Oke, berikutnya, nah ini gambaran saja gitu ya, makanya dari sekarang sebaiknya diinginkan. Berikutnya, nah ini buku-buku panduan PKM, masing-masing jenis PKM bisa di-download di Simbel Mawa, ini RE, RSH, berikutnya. Next, ini fokus penilaian untuk RE dan RSH itu sama fokus penilaiannya ya, jadi kreativitasnya, state of the art-nya ini ya, bandingkan dengan referensi yang sebelumnya ini dengan penelitian yang dibuat ya, jadi menunjukkan kita siap dengan topik itu gitu ya, sudah membaca topik-topik yang mirip gitu di sini, dan yang belum ada apa diisi di proposal ini gitu ya. Kemudian memilih metode yang sesuai dengan topik yang diambil ya, kemudian kesesuaian tujuan gitu ya, dan makanya. Next berikutnya, ini khusus untuk yang RSH.
Ya, ada yang riset sosial, ada yang humaniora. Nah, saya sendiri dari eksakta, tapi ya kan ininya intinya sama ya, ada benang merahnya. Itu sih ininya ya. Ya, ini bidang ilmunya. Terus ini, nah ini yang kalau sosial menitik beratkan pada fenomena sosial. Kalau humaniora ini pada aspek perilaku dalam kehidupan masyarakat. Ini bidang ini sebenarnya banyak ya di Riau yang bisa diangkat untuk fisip ini ya Bu ya. Yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi yang besar-besar itu di Jawa. Dan itu menjadi nilai bagi kita di Riau. Next. Ya, ini sama ya, bisa seperti yang saya anukan tadi bisa dibaca ya, fokus masalahnya apa, ketajaman memilih ruang lingkupnya gitu ya, kemudian metodenya, datanya bagaimana, keluarannya bagaimana, semuanya nyambung itu intinya. Ya. Nah ini bobotnya bisa diperkirakan ya apa sih ininya. Terus berikutnya, ya ini agak bisa saya ini PKM pengabdian pada masyarakat, kemudian PKM kita kayaknya belum pernah ya Bu ya, Unri bisa lolos ke Timnas untuk pengabdian masyarakat, belum kayaknya ya, sama penerapan iptek. Mungkin yang ini ya pengabdian masyarakat ini juga jadi ini bisa potensial juga untuk mahasiswa fisip ini. Berikutnya, nah ini perbedaan ini ya, perbedaan fokus antara PKMPI dan PKMPM. PKMPI tadi ya, apa tadi beda utamanya? Mitranya ya, mitranya kalau PI itu mitra yang profit, profit gitu ya, menjual makanan itu ya, profit. Terus apalagi penyedia jasa, jasa apa? Jasa laundry misalnya yang masuk kategori profit. Kalau yang non profit apa contohnya? Terus posyandu, kelompok PKK gitu ya. Terus apa? Remaja itu namanya Karang Taruna ya Bu, gitu ya ininya ya. Jadi memilih mitra tadi juga harus cocok. Oke, berikutnya. Ini sudah sih ya, sama sebenarnya ciri PKMPI. PKMPI ini mitranya profit sudah harus ada surat apa mitranya, kemudian oh ya PKMPM dan PI ini harus bottom up, harus masalahnya harus ada dari mitra itu, terus kita berusaha untuk membantu menyelesaikan itu, membantu memperbaiki itu. Nah, meskipun tidak bottom up dari mahasiswa gitu ya, dari tim PKM, kan itu juga ini ya apa namanya membantu mitra tadi untuk mengidentifikasi masalahnya apa sih, kenapa kok usahanya begitu-gitu aja bertahun-tahun misalnya, oh diperbaiki ininya, perbaiki apa namanya cara pemasarannya misalnya atau promosinya. Nah, itu kan kita juga membantu mengidentifikasi. Jadi saat menuliskan proposalnya tadi harus dituliskan bahwa itu tuh masalahnya memang mereka yang membutuhkan gitu, bukan kita yang memberikan ke mereka, tapi mereka butuh terus kita bantu gitu cara menarasikan di proposalnya. Terus berikutnya ini KI dan KC. Terus ya ini tadi yang kalau KI ini, kalau yang PI tadi perlu mitra, ya KI ini tidak perlu mitra, KC juga tidak perlu mitra. Kalau KC ini boleh prototipe jadi karsa cipta, pengen kayak apa gitu ya, tidak harus sebenarnya sudah jadi karsa cipta. Kalau ini sudah silakan. Oke, berikutnya. Nah, ini kewirausahaan, ini yang banyak ini ya, yang lumayan agak banyak gitu ya. Terus yang bimbingan saya dapat perak tadi yang kewirausahaan. Terus ini sebenarnya yang tadi sudah saya sebutkan ya, dia tidak apa namanya, tetap kreativitas yang dinilai ini ya diawali atau diinspirasi dari melihat dan menganalisis adanya peluang pasar. Jadi waktu itu si proposalnya ya dituliskan bahwa Sentul itu sekarang sudah mulai
populasinya menurun, gitu ya. Banyak yang nggak tahu kan kalau buah itu bisa dimakan. Terus banyak yang nggak tahu itu namanya apa, buah sentul. Nah, bisa lama-lama kalau dibiarkan punah. Terus kalaupun berbuah dia jatuh-jatuh aja dulu, Bu. Nah, itu dimanfaatkan bagaimana? Kalau orang tahu, maka harapannya buah ini jadi dipelihara, tidak punah. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya kan sederhana ya. Eh, tapi dikuatkan saja. Apa sih alasannya kenapa harus ini gitu ya? Tunjukkan kekuatan itu. Meskipun sederhana, nah, insya Allah itu bisa menunjukkan bahwa ini memang perlu gitu, perlu dilakukan apa namanya program ini. Terus apa yang harus penting di sini ya? Nah, ini ya ada manajemen usahanya, aspek produksi, aspek pemasaran, bagaimana meskipun belum untung besar, belum balik modal nggak apa-apa. Ini jadi nggak usah mengarang-arang. Saya sudah jual sekian, hasilnya sekian itu nanti malah ketahuan saat masuk timnas gitu ya benar nggak kejual segitu. Coba lihat produknya harus dibawa ini. Jadi kalau ada produk harus dibawa, nanti gitu kan. Misalnya tisu tadi yang dicoba, ini benar nggak tisunya bisa dipakai di sobek sama juri timnasnya, bisa beneran atau enggak? Ya, jadi ini perusahaan harus berbasis ilmu gitu ya. Ada referensi ilmunya untuk memilih produk tadi, produk atau jasa ya. Pengalaman saya dulu yang tahun 2023 saat itu kan belum musim online, itu mahasiswa ITS ini PKMK-nya itu menyediakan jasa cukur rambut online. Jadi dia punya bikin aplikasi gitu ya untuk cukur rambut, mereka yang akan datang gitu. Tapi dia bermitra dengan tukang cukur, jadi bukan dia yang nyukur. Jadi tim mahasiswa ini 5 orang cowok semua membuat aplikasinya. Nah, nanti bekerja sama dengan tukang cukur untuk pergi ke apa pelayanan apa namanya itu ya, datang ke apa namanya ke rumah untuk cukur rambut. Nama ininya bagus, cukurin katanya, anunya aplikasinya, syukurin, cukurin di aplikasinya itu. Ya, terima kasih. Tapi itu kalah sama Sentul yang cukurin. Sentul kelihatan sederhana ya. Oke, berikutnya. Karena satu ruangan kan anunya nanti bersaingnya itu satu ruangan di PIMNAS itu ya, PIMNAS itu kan nanti akan dibagi ya RSH, misalnya RSH ada misalnya ada 5 gitu, nanti bersaingnya di dalam satu ruangan itu apa perebutan apa namanya juaranya. Jadi tiap ruangan nanti ada emas, perak, perunggu, kategori presentasi dan kategori poster. Jadi nanti bikin poster juga. Oke, berikutnya next. Next aja ya, tadi karena sudah Ibu jelaskan juga ini untuk yang suka video berikutnya. Terus ini YouTube terus aja tadi sudah. Nah, mau berikutnya ya yang video tadi itu bukan menjelaskan bagaimana cara membuat video ya, tapi menyampaikan gagasan. Jadi mengiklankan gagasan melalui video. Itu intinya. Terus AI ini artikel ilmiah futuristik ini AI tidak masuk PIMNAS. Berikutnya terus next. Ya, terus saja next. Nah, ini yang maba yang saya ceritakan tadi, 5 orang maba ini yang membuat teh, judulnya tukul teh kulit sentul dari buah yang itu hanya dengan, dan itu pun mereka pun ada yang meluput pada ngomong apalah yang kalian buat kayak gini doang kok bisa masuk kok bisa lolos gitu ya. Nah, itu tadi jangan lihat kalau di luar kan kelihatan sederhana gitu ya. Bahkan untuk dulu itu mau mendesain ininya saja lama. Pesen gagal lagi, nggak kayak gini, pesen lagi gitu. Jadi di balik itu tuh banyak perjuangannya gitu ya. Jadi jangan apa ya, jangan merasa wah ini terlalu sederhana begitu. Jangan gitu ya. Terus berikutnya, nah ini yang dapat peran, nah ini yang 4 orang ini sudah S2 yang sudah selesai ini dan ini sudah selesai. Dia ini sedang S2 dapat beasiswa semua. Nah yang ini masih mengejar katanya pengen keluar negeri Bu. Jadi masih belum. Nah, terus berikutnya ini tahun 2018 dan 2019-nya di Bali. Terus berikutnya ini tahun 2023 di
Unpad. Ini yang jadi tadi yang ini ya yang diangkat Gua Sentul yang mulai punah. Terus ini Denggan dari Bengkalis kan nggak ada di Jawa. Itu pilih yang seperti itu, yang unik, yang ada yang kita punya. Ya. Terus padahal metodenya sih mirip aja sama yang lain gitu. Cuma buahnya aja yang beda, tanamannya yang beda. Ini di Universitas Pajajaran. Terus berikutnya tapi nggak dapat medali ini Bu. Terus berikutnya ini di Unpad ini saya bawa 2 tim di biologi di Unri cuma 2 inilah yang lolos. Tapi ya yang satunya lagi berikutnya, nah ini bisa jalan-jalan ke Tangkuban Perahu, gratis dapat jaket lagi ya. Berikutnya next, jaket saya udah banyak bukan. Next, nah ini yang satunya lagi di Unpad juga. Ini yang isu dari jengkol, dari kulit jengkol. Nah, ini pemanfaatan sampah kayak gitu-gitu ya, sampah banjir biasanya itu juga ini untuk kewirausahaan yang tadi RE. Terus berikutnya, next, nah yang tahun ini, wah ini bolong. Tahun ini anak yang dulunya dapat ke BIMNAS ini ikut lagi yang 1 orang ini nih. Jadi pas dapat BIMNAS jadi tahun 2021 itu di angkatan 2. Tahun lalu ya 23 ke 4 dia angkatan 21. Jadi bisa kesempatan tahun ini ikut lagi dan dapat didanai tapi nggak lolos ke BIMNAS. Tahun berikutnya sudah nggak bisa. Tapi bisa diprediksi kenapa nggak dapat. Anak ini sambil MSIB, sambil MBKM Flexif di Bogor. Jadi anaknya di Bogor, penelitiannya di sini nggak tambah. Tapi ya memang belum. Memang nggak rezeki, memang siapanya kurang gitu ya. Terus berikutnya, next, ini juga di tahun ini dapat pendanaan tapi nggak lolos BIMNAS juga. Ini kewirausahaan. Ini saya tadinya agak optimis gitu ya, saat P2K2 mereka bisa menjawab dengan baik. Tapi nilai manfaatnya kayaknya yang kurang ya Bu, karena produknya apa? Rokok dari rumah eceng gondok buat rokok. Tapi ini lolos pendanaan di tahun 2024. Itu kayaknya sudah selesai ya. Selamat berkarya, semangat untuk next, semangat untuk membuat. Oke, baik, terima kasih. Kasih close dulu untuk narasumber kita. Nah, kalau dilihat lagi PKM ini sangat padat sekali sehingga memang perlu untuk kita memahami betul di dalam panduan yang akan keluar nanti di tahun 2025, tetapi sudah terlebih dahulu mempelajari panduan di 2024 karena perubahannya mungkin tidak terlalu signifikan. Oke, baik. Nah, tadi sudah banyak poin penting yang disampaikan. Nah, kita mungkin langsung dulu membuka sesi diskusi. Silahkan bagi teman-teman yang ada di ruangan terlebih dahulu untuk 1 pertanyaan yang ada di ruangan. Kemudian nanti kita minta ada 2 pertanyaan kayaknya. Sudah ada berapa pertanyaan di ruang Zoom? Sebentar ya. Sudah ada berapa? Belum ada, Bu. Belum ada? Oh, tadi sudah ada diinfokan oleh Bang Hadi. Oke, mungkin terhimpit ya. Oke, baik, nanti saya yang bacakan. Oke, kita mulai dulu dari yang ada di ruangan, silahkan. Boleh dibantu mic-nya, ada? Izin Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Raga dari jurusan Administrasi Bisnis. Jadi Bu, di sini saya tertarik mengenai tentang PKMPM. Jadi dikatakan tadi PKMPM itu harus ada surat pernyataan dari mitra. Namun bagaimana jika objeknya itu mahasiswa Bu? Jadi surat mitranya itu bagaimana? Karena kan setahu saya kalau surat mitra itu dari kelembagaan misalnya. Terima kasih Bu. Oke, baik. Kalau boleh tahu terlebih dahulu, ini ngangkat tema apa? Objeknya ke mahasiswa, tetapi yang ingin diangkat itu adalah tema terkait rehabilitasi. Rehabilitasi apa kalau boleh tahu? Gangguan pornografi pada mahasiswa. Oke, baik. Nah, itu agak lebih spesifik ya. Wah, luar biasa ya, gagasannya sudah ada. Oke, Arga dari Administrasi Bisnis. Dicatat dulu karena sudah menentukan nih. Berarti sudah sedikit banyaknya Arga sudah membaca nih skema dari PKMPM. Ada lagi di ruangan ini yang ingin bertanya?
Ada? Tidak ada? Oke, baik. Satu pertanyaan aja karena nanti di ruang Zoom ada satu pertanyaan yang ingin Ibu tampilkan. Silahkan yang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Arif Zikrillah. Di sini dari perwakilan komunitas PKM. Nah, izin bertanya, Bu, terkait PKM ini. Setelah kami submit dan dapat akun dari Simbel Mawar, terus ada informasi pengumuman lulus atau tidak lulusnya. Tapi kami di sini yang tidak lulus tidak mendapatkan hasil evaluasi di website Simbel. Jadi itu merupakan salah satu pertimbangan bagi kami untuk mengikutinya tahun depan karena kami butuh akan hasil evaluasi itu. Jadi sekiranya dari mana kami bisa mendapatkan itu, Bos? Mengingat di akun Simbel Mawar sendiri itu tidak ada. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Wahyu dari jurusan Ilmu Pemerintahan dan juga perwakilan dari panitia ya dari GKM BEM FISIP Universitas Riau. Yang intinya mempertanyakan bahwa kalau ini sudah mulai banyak transisi ya Bu, bagaimana proses penilaian itu sudah mulai sangat terbuka ya. Nah, Ibu pasti banyak pengalaman juga sebagai reviewer. Nah, dari mereka itu ada beberapa kasus yang mereka melihat ada catatan reviewnya. Kenapa mereka tidak lolos atau mungkin ada catatan penilaiannya. Tetapi mereka sendiri tidak mendapatkan. Nah, ini mungkin pertanyaan berkaitan dengan sistem di Simbel Mawanya. Oke, kemudian kita bacakan di kolom chat. Tidak ada ya? Ada ya satu ya. Ini dari Muhammad Arfian dari Hubungan Internasional ya. Nah, halo Muhammad Alfian masih ada di ruang Zoom? Masih, Bu. Oke, masih. Mau menyampaikan langsung, dipersilahkan. Baik, izin bertanya, Bu, terkait yang disampaikan Wahyu juga bahwa tidak ada evaluasi dari PKM tahun 2024 ini. Nah, pertanyaannya yang pertama, dari segi proposal kami tahun kemarin, itu satu tim itu berasal dari fakultas yang sama, tetapi memiliki dua jurusan yang berbeda. Nah, saya juga berkonsultasi kepada teman-teman yang lain, khususnya yang di universitas di Jawa. Mereka mengatakan bahwa PKM itu harus lebih dari satu fakultas. Apakah itu benar atau gimana kejelasannya, Bu? Dan yang pertanyaan kedua, eh, apakah anggota tim itu mempengaruhi PKM yang kita ambil? Misalnya kita ngambil PKM Karya Cipta. Nah, di PKM itu anggotanya itu FISIP semua. Nah, apakah itu mempengaruhi atau tidak? Dan yang terakhir, bagaimana kita tahu kamar yang kita pilih itu udah sesuai sama PKM yang sama inovasi yang kita ajukan. Mengingat kemarin itu kami mengambil PM, tapi saat Alfian sendiri konsultasi sama yang lain bahwa inovasi yang Alfian buat itu bukan masuk ke PM, namun ke PI. Nah, bagaimana hal itu bisa diatasi terkait pemilihan kamar tersebut? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Alfian. Nah, ini sudah ada 3 pertanyaan, walaupun anak pertanyaannya agak banyak ya, Bu ya. Oke, baik. Silahkan kepada Ibu narasumber untuk bisa menjawab pertanyaannya. Saya antusias ya, Bu. Ya, yang pertama tadi mitra ya, yang karena PKMPM. PKMPM itu cirinya mitranya non profit gitu ya. Nah, mitra ini kan nanti harus bisa diukur ya perubahannya apa gitu. Setelah kan PKMPM ini berusaha memberikan solusi masalah yang dihadapi oleh mitra gitu ya. Jadi masalah yang dihadapi oleh mitra ini apa, solusinya bagaimana, terus nanti ada indikator kan, apakah solusi yang ditawarkan tadi itu, metode yang ditawarkan tadi itu mampu menyelesaikan masalahnya. Kalaupun menyelesaikan, apa indikator keberhasilannya gitu ya. Nah, kalau seperti itu artinya kan mitranya tidak bisa satu orang misalnya ya, kayak gitu ya. Jadi mungkin kalau yang tadi seperti itu topiknya ada nggak misalnya komunitas misalnya, itu bisa juga.
Nah, surat mitranya nanti ada itunya, ada formatnya ini di mana namanya, di panduan gitu ya. Tulis tangan nggak apa-apa, format itu apa namanya, surat mitra maksud saya. Tidak diketik tidak apa-apa, tulis tangan boleh kalau surat mitra. Itu sih kalau menurut Ibu mana? Oh, kalau random nanti indikator keberhasilannya susah ya mengukurnya ya, itu pengukurannya tadi ya. Berikutnya dari Wahyu, ya evaluasi tadi ya benar. Jadi gini, ya bahkan reviewer itu cara menilainya juga ada ada panduannya gitu ya. Tidak bisa langsung menyalahkan reviewer itu. Reviewer itu harus menunjukkan eh, kesalahannya apa. Itu kan ada listnya tadi ya. Harus memilih kesalahannya yang mana, adanya di halaman berapa, seharusnya bagaimana. Jadi reviewer nggak langsung salah nggak bisa. Ini salah, adanya di halaman sekian, seharusnya, nah reviewer juga harus memberikan komen, seharusnya begini. Gitu. Jadi meskipun dari depan sudah salah, ya dia misalnya ada cover, kan sudah gagal tuh ya. Tapi tetap reviewer diminta melis semua kesalahan sampai halaman terakhir. Itu semua ada. Setelah itu bawahnya komennya keputusannya apa gitu. Nah, reviewer harus mempertanggungjawabkan ini kalau nanti sewaktu-waktu diminta. Nah, bagaimana Belmawang memberikan itu keterbukaan itu kan juga berat ya. Reviewer harus menunjukkan semua itu ya. Terus bagaimana caranya bisa dapat hasil evaluasinya? Universitas harus secara resmi bersurat ke Belmawang. Itu kalau bersurat ke Belmawang baru akan diberikan tadi catatan semua reviewer itu. Gitu ya dari jadi tidak bisa sembarangan. Nanti kalau misalnya begitu diminta, kalau checklistnya salah sembarangan kan nggak bisa dituntut kan ya. Itu benar kok punya teman saya apa punya saya kok disalahkan, punya teman saya enggak misalnya bisa. Terus itu ya Mas. Terus yang berikutnya yang tadi dari Zoom ya Bu ya. Dari Alfian itu soal salah kamar itu mudah kok, kamarnya bisa diklik di situ, misalnya pilihnya apa, saya PKM RSH, klik di PKM RSH. Terus bagaimana antara PM dan PI tadi ya, perbedaan utama PM dan PI adalah mitranya ya. Kalau PM itu mitranya non profit, kalau BI mitranya profit. Jadi dari situ memilihnya, punya saya ini sama-sama berusaha untuk membantu menyelesaikan masalah mitra, mencarikan solusinya, tapi mitranya ini apa? Mitranya yang profit atau non profit. Jadi pilih mana, kalau non profit masuk PM, yang profit masuk PI. Tapi isinya harus mengikuti panduan itu ya, PM atau PI. Gitu ya. Terus anggota lintas studi tergantung dari tadi ya, ada kan beberapa yang disarankan untuk lintas studi, itu disarankan. Nah, yang lainnya kalau tidak ada kata-kata itu ya nggak apa-apa. Itu ya misalnya RE misalnya, tapi kalau RE-nya ini perlu analisis kimia misalnya, kalau di biologi tadi satu mahasiswa diambil dari kimia. Nanti bisa disesuaikan di situ. Ya, semoga bisa menjawab ya. Baik. Nah, itu tadi poin yang disampaikan. Nah, kita buka lagi untuk pertanyaan berikutnya. Untuk 3 penanya saja. Sesi terakhir mungkin. Nanti akan kita coba ulas. Ada lagi di ruangan mungkin dari Bapak Ibu dosen. Boleh juga kalau ada pertanyaan. Karena mengkonekkan antara mahasiswa sama dosen ini lain pula ininya tantangannya ya Bapak Ibu. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya atau dari mahasiswa ada yang ingin bertanya? Di ruang Zoom ada? Belum ada, Bu.
Belum ada ya? Oke, kita kasih kesempatan dulu. Silahkan. Baik, terima kasih Bu. Izin saya Adelina dari Ikatan Mahasiswa Sosiologi. Jadi kebetulan saya tahun lalu juga mengikuti PKM dan mengambil skema PKMK, Bu. Jadi judulnya itu pemanfaatan minyak jelantah dengan membuat suatu usaha lainnya kan Bu. Tapi kalau untuk kewirausahaan itu kan cukup banyak dana yang kita butuhkan kan Bu, membentuk modal lah istilahnya. Tapi untuk menyusun RAB kami terkendala dengan syarat-syaratnya tadi yang tidak boleh melebihi angka 1 juta atau ada beberapa barang yang tidak diizinkan untuk masuk RAB gitu. Dan juga satu yang disampaikan seingat saya, kalau saya tidak salah, disarankan dana yang dari Belmawa itu kita maksimalkan di RAB gitu. Untuk memaksimalkannya itu kan sulit dengan batasan-batasan tadi gitu Bu. Jadi ada tips khusus nggak Bu untuk PKMK? Sekian Bu, terima kasih. Ya, gini memang ya, kenapa diberi dana yang memang terbatas supaya adil gitu ya, jangan sampai yang kalau ada yang dananya terlalu besar, jadi dia bisa bikin yang lebih bagus gitu. Bahkan gini misalnya, contohnya penelitian yang kan kadang penelitian ikut dosen ya, mahasiswa ini. Ya, yang contohnya yang saya tadi juga dia menggunakan bahan-bahan kimia punya saya dulu, ya nanti mereka ganti karena dapat dana, kalau nggak nanti enggak. Terus, nah kalau itu penelitian dosen, mungkin katanya bisa wah kan, bisa bagus gitu ya. Nah ini reviewer pun menilai, ini sebenarnya dengan data seperti ini uang 10 juta cukup apa enggak? Kalau misalnya nggak masuk akal juga gugur meskipun bagus. Wah ini mencurigakan, ini lebih dari 10 juta. Kalau misalnya menggunakan bahan kimia ini harganya sudah sekian gitu ya. Harga alat-alat ini harganya sudah sekian. Nggak mungkin 10 juta gitu ya. Atau sampai 12 kan dibantu oleh perguruan tinggi ya. Nah ada anunya juga tadi jadi ya kreativitas tadi, makanya harus kreatif ya menggunakan dana tadi. Apa contohnya yang kendalanya yang PKMK tadi yang harganya apa yang tidak boleh dibeli? Kalau yang itu mungkin bisa dipecah ininya apa kwitansinya. Jadi hosting ini sebenarnya apa saja tahapannya, tahapan untuk bisa dapat aplikasi itu apa? Misalnya tahap ini butuh dana sekian. Jadi pecah nggak 1 juta satu lembar gitu. Bisa seperti itu. Kalau yang kendalanya 1 juta ya. Kalau untuk maksimalkan dana RAB itu dimaksimalkan dana dari Belmawa. Kalau yang bantuan universitas itu biasanya diletakkan di di bagian kalau nggak salah transportasi biasanya diletakkannya di situ yang 2 juta tadi. Universitas Unri itu benar-benar memberikan uang loh. Yang tahun 2024, 2023 juga mereka benar-benar diberikan uang. Jadi nanti ketika menulis proposal nanti ada penjelasan juga ya Bu Ria dari universitas nanti berapa dana yang bisa mahasiswa tuliskan di bagian dana dari perguruan tinggi. Jadi nanti seragam yang dari UNRI dapat berapa? Misalnya dapat 2 juta, semuanya bisa menulis di RAB-nya itu 2 juta. Nah, meskipun nanti misalnya UNRI memberikan 1,5 juta, itu keuntungan kan bagi kalian untuk membeli bahan-bahan yang alat atau yang lebih mahal tadi. Gitu. Nanti ada kok setelah ini nanti akan banyak tuh nanti sosialisasi dari universitas gitu ya. Ada itu. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Nah, mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Ada?
Nah, mungkin pertanyaan dari saya saja, Bu. Sebagai pertanyaan terakhir, tips dan trik untuk bisa lolos perdana. Nah, mungkin dirangkum terakhir nih, Bu. Kuncinya nomor satu harmoni kayaknya ya Bu ya, harmonis tadi. Mahasiswa namanya juga program kreativitas mahasiswa bukan dosen ya. Mahasiswa kuncinya, dosen itu membantu mewujudkan keinginan kalian. Jadi mahasiswa yang ini jadi ada harmonis gitu ya. Kalau harmoni nanti melodinya merdu gitu. Itu kayaknya ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih. Kasih applause dulu untuk narasumber kita. Nah, banyak poin yang sudah kita dapatkan pada sesi materi yang disampaikan tadi. Jadi intinya adalah PKM itu ada kamar-kamarnya. Jadi ide atau gagasan teman-teman yang kreatif itu harus dilihat kesesuaiannya dengan kamarnya atau skema yang ditawarkan. Apakah dia pendanaan ataukah insentif? Nah, itu silahkan nanti dilihat kembali panduan di tahun 2024 menunggu panduan 2025. Nah, itu dia. Kemudian saya juga perlu menyampaikan tadi sudah disinggung oleh narasumber bahwa tahapan yang akan dilalui itu tidaklah tahapan yang masuk pada tahapan pengunggahan ke Simbel Mawar. Tapi teman-teman akan dilakukan proses coaching klinik dulu oleh GKM dan juga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk melahirkan sebuah proposal yang berkualitas. Setelah itu akan dilakukan review di tingkatan internal. Nah, review di tingkatan internal ini juga melibatkan reviewer-reviewer nasional. Salah satunya adalah narasumber kita. Jadi ada banyak muatan masukan untuk memperbaiki dari proposal yang sudah teman-teman susun. Baru setelah itu kita akan melakukan upload di sistem. Kita masih pakai SIM PKM nggak ya Bu ya? PKM Laundry? Nggak jalan ya. Oh iya, kita memang berharap adanya sistem yang kemarin itu, sistem di SIM PKM UDRI itu, yang bisa untuk memonitor bagaimana proposal teman-teman itu layak untuk dilanjutkan unggah ke Simbel Mawar atau tidak. Tapi itu tergantung juga karena tantangan sekarang ini server UDRI saja sudah banyak hacker yang menyerang. Nah, harapannya memang kita tunggu informasi dari PJ Universitas Riau seperti apa proses submit itu apakah dilakukan bertingkat atau langsung ke Simbel Mawar. Nah, itu tahapan awal yang akan teman-teman lakukan. Nah, yang terpenting juga adalah, nah ini dia. Tadi pertanyaan yang dari Pak Ahmad Jamaan terkait dengan reward yang akan teman-teman dapatkan. Nah, Ibu Nini sebagai narasumber dan juga dosen pendamping itu sudah punya pengalaman bahwa mahasiswa bimbingannya itu mendapatkan kemudahan atau mendapatkan beasiswa untuk studi karena melampirkan sertifikat juaranya atau melampirkan sertifikat kompetisi yang diikuti itu menjadi bahan penilaian di tingkatan nasional. Nah, ini dia. Jadi harapannya teman-teman ini termotivasi. Tidak hanya itu, jadi ada juga penghargaan akademik yang sudah diatur di dalam Peraturan Rektor Universitas Riau nomor 4 tahun 2024. Silahkan di-download untuk bisa dipahami seperti apa bentuk penghargaan akademiknya. Mulai dari konversi mata kuliah, konversi untuk kukerta, sampai pada konversi bebas skripsi. Karena kami tidak ada PKL ininya ya Bu ya. Tapi ada beberapa jurusan yang magang ya. Nah, ada beberapa jurusan yang magang. Nah, itu juga menjadi bagian yang bisa nanti dikonversi dengan bobot konversinya itu berbeda-beda. Jadi dilihat lagi sesuai dengan panduannya. Nah, itu mungkin catatan yang terakhir yang saya rangkum dari materi tadi. Intinya adalah teman-teman harus mengoptimalkan program kreativitas mahasiswa ini untuk mengasah kreativitasnya, menghasilkan inovasi, dan menjadi pengalaman bagi teman-teman untuk melahirkan sebuah gagasan yang taat terhadap aturan itu sendiri. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita. Kita kasih plus lagi. Nah, terima kasih. Semoga kedepannya kalau ada coaching klinik boleh nih Bu untuk hadir kembali di visit, berbagi dengan kita. Dan teman-teman juga mungkin nanti dari GKM akan membantu untuk teman-teman yang ingin mengajukan proposal, nanti informasinya bisa didapatkan dari GKM dan Universitas Riau. Oke, saya mungkin menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan.
Dan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke MC. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ninik Nihayatul Wahibah MSI selaku pemateri dan Ibu Ruri Febrina yang SIP MSI yang telah memandu acara kita pada hari ini, dan semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pemberian sertifikat kepada Ibu Dr. Ninik Nihayatul Wahibah selaku pemateri dan Ibu Ruri Febrina selaku moderator yang akan dibagikan oleh Bapak Dr. Saiman Pakpahan SIP. Kepadanya disilakan. Acara selanjutnya sesi foto bersama kepada Bapak, Ibu, dan seluruh peserta diharapkan mengambil tempat. Yang di Zoom juga, yang di Zoom suruh. Yang di Zoom boleh on cam kamera ya, para peserta. Ini screenshotnya apa? Tulisnya. Ini laptop saya, Pak. Ini sertifikatnya. Oke. Satu, dua. Ya. Satu, dua. Baik. Satu, dua. Yang di Zoom Ya, berapa orang di cap? Banyak. yang udah masih 53. Oh, ya. Main tadi 100. Mobilisasi massa. Baiklah. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Demikian seluruh rangkaian acara sosialisasi program kreativitas mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau pada hari ini telah selesai. Saya, Sofia Tutasnim, selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara ini. Sebagai penutup, izinkan saya berpantun. Nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman semua boleh bilang sesuai ya. Pisang masak dimakan kerang. Pisang dimakan di tempat kelam. Sampailah kita di penghujung acara. Saya tutup mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.